Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM F1C220011, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika Bintana, STMkom. Yang pertama yaitu masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari tempat kerja, perjalanan, dan sarana hiburan yang tersedia. Masyarakat informasi oleh banyak negara maju juga diartikan suatu bentuk kehidupan yang dituju dan diraih. Masyarakat pada dasarnya selalu membutuhkan informasi, sehingga masyarakat membutuhkan sebuah media untuk memperoleh sebuah informasi. Dari tahun ke tahun, banyak media yang memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, mulai dari media konvensional hingga media digital berbasis internet. Kemudian yang kedua yaitu mengapa informasi diperlukan. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan menyajikan informasi. Sistem informasi diperlukan karena sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan tujuan utama dalam sistem informasi, yakni melahirkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Kunci keberhasilan perusahaan adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk menciptakan dan penguasaan informasi yang cepat dan akurat, maka dibutuhkanlah sistem informasi. Kemudian, meningkatkan hasil kreasi terhadap yang dihasilkan. Maksudnya dengan adanya sistem informasi, maka akan menghasilkan strategi baru bagi organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing dengan organisasi atau perusahaan lain. Kemudian, memudahkan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi. Kemampuan manusia untuk mengolah data mentah tidak sama antara satu sama dengan yang lain. Untuk itu dibutuhkan keseragaman dengan menggunakan sistem informasi yang akan memudahkan pengguna dalam mengelola data mentah tersebut. Kemudian, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu apa itu teknologi. Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan cara melakukan sesuatu atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan dengan pelakuan, perbuatan, ataupun tindakan. Teknologi muncul karena kebutuhan manusia sehingga dapat membantu kegiatan manusia dalam beraktivitas. Kemudian yang keempat yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang difungsikan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian yang kelima, komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ini merupakan semua bagian fisik komputer yang merupakan perangkat fisik dalam sebuah teknologi informasi.
Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak ini dibagi menjadi 3, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Kemudian ada brainware, yaitu personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Kemudian ada fireware. Fireware ini merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data dalam komputer secara permanen. Terus yang terakhir, infoware. Seperti namanya, yakni infoware. Komponen yang satu ini merupakan kumpulan dari satu atau banyak dokumentasi yang berasal dari data atau informasi yang berhasil disaring atau dikumpulkan. Kemudian yang keenam, tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem informasi. Perangkat keras komputer ini terdiri dari 4, yaitu perangkat keras output, input, proses, dan penyimpanan. Perangkat keras input ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori sistem komputer. Contohnya yaitu keyboard. Keyboard ini merupakan sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Kemudian ada mouse, digunakan untuk melakukan data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Ada juga scanner, merupakan perangkat keras input pada komputer dengan data memasukkan berupa hasil scan dari sebuah dokumen. Kemudian ada perangkat keras proses. Perangkat keras proses ini berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Contohnya CPU, merupakan perangkat keras yang terdiri dari komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi logika, aritmatika, dan input-output spesifikasi berdasarkan instruksi yang diperintahkan pengguna. Kemudian ada mainboard atau madboard, perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS. Kemudian ada VGA, merupakan perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Kemudian perangkat keras output, berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Contohnya ada monitor. Monitor ini digunakan untuk menampilkan hasil dari grafis dari VGA. Kemudian ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Kemudian ada printer. Printer ini merupakan perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Dan proyektor. Proyektor ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan menggunakan elemen optik. Kemudian ada perangkat keras penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan data pengguna, yaitu ada RAM, media penyimpanannya yang bersifat volatil atau hilang ketika listrik dimatikan.
Kemudian ada ROM, media penyimpanannya bersifat non-volatif atau tidak hilang saat listrik dimatikan. Kemudian ada hard disk, merupakan media penyimpanan non-volatif yang digunakan untuk menyimpan data sistem operasi dan data pengguna dalam bentuk piringan digital. Kemudian ada SSD, media penyimpanan non-volatif dengan teknologi non-flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Kemudian yang ketujuh ada perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, hanya bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Software sendiri merupakan media yang menjadi jembatan antara operator dan perangkat keras. Cara bekerjanya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi hardware, lalu menerjemahkan berbagai jenis instruksi yang diberikan lewat operator. Kemudian, software ini terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata, pengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lainnya. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu. Contoh perangkat lunak yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Microsoft Word ini dapat memudahkan kerja dalam melakukan atau pengetikan surat maupun dokumen lainnya. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran. Microsoft PowerPoint ini sangat banyak digunakan apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer lainnya. Kemudian ada Chrome. Google Chrome adalah sebuah aplikasi penambah yang digunakan untuk menjelajah dunia maya seperti halnya Firefox, Opera, maupun Microsoft Edge. Kemudian yang ke-8 yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara user dengan perangkat keras komputer. Fungsinya yaitu sebagai perantara antara pengguna user dengan hardware, kemudian menyediakan layanan yang sering dibutuhkan pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit, seperti mekanisme akses file. Kemudian mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah login dalam sistem. Kemudian mengalokasikan sumber daya. Maksud sumber daya di sini yaitu hardware seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat lainnya. Kemudian tujuan sistem operasi. Yang pertama, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan komputer.
mempelajari sistem operasi agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memungkinkan pengguna komputer digunakan dengan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan ilmu teknologi dalam bidang tertentu di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bidang pertanian. Para petani memerlukan informasi di bidang pertanian seperti hasil penelitian, pengalaman dari petani lain, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi. Informasi-informasi tersebut dapat kita dapatkan melalui media internet. Dengan menggunakan media internet ini, petani bisa mendapatkan pengetahuan yang dapat meningkatkan produksi. Tidak hanya itu, petani juga bisa memperoleh informasi tentang pupuk yang dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Kemudian di bidang kesehatan, teknologi tidak hanya memudahkan dari sisi pasien dan tenaga medis, namun juga membantu sisi penyediaan layanan kesehatan. Dengan adanya teknologi ini, penyediaan layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien seperti rekam medis atau data penting lainnya. Kemudian di bidang olahraga, kita bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan di internet tentang olahraga. Kita juga bisa mendownload aplikasi olahraga atau yoga dan melakukannya sendiri di rumah. Kemudian bidang pariwisata. Peran teknologi informasi dan komunikasi ini dalam bidang pariwisata juga sangat besar dan penting, karena dengan adanya teknologi informasi memudahkan para wisatawan untuk mengetahui lebih mudah tentang tempat-tempat wisata yang ada, sekalipun itu di daerah terpencil. Mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.